Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta PCT Batch 6 Jabar yang saya hormati. Hari ini Rabu tanggal 15 April. Di sesi yang ketiga akan ada pemaparan materi yaitu mengenai zat aditif pada bahan makanan. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Endang dari SMKN 1 Pusaka Negara sebagai host dan moderator Ibu Karnisa SAG. Namun tampaknya beliau tidak bisa hadir dalam sesi 3 kali ini. Mungkin sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak apa-apa, saya handle saja. Lalu sebagai narasumber atau presenter pada sesi 3 ini yaitu Ibu Elin Cintawati SPD dari SMPN 1 Ciater. Sebelum kepada pemaparan materi, karena saya juga merangkap sebagai moderator, akan membacakan tata tertib dari sesi 3 ini. Pertama, ketika narasumber sedang memaparkan materi, diharapkan kepada para peserta atau partisipan untuk mematikan mikrofonnya. 2. Bagi para peserta atau partisipan yang ingin bertanya, silahkan mengisi kolom chat to everyone atau boleh ke raise hand. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Mangga silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host Pak Endang, walaupun moderatornya tampak sedang berhalangan hadir, entah kenapa. Terima kasih kepada Pak Endang bisa menghandle tugas sebagai host dan moderator dari SMKN 1 Pusaka Negara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada sesi ketiga ini saya akan membawakan materi mengenai zat aditif di dalam bahan makanan. Zat aditif di dalam bahan makanan. Sebelum kita membahas mengenai apa itu zat aditif di dalam bahan makanan kita harus membahas dulu fungsi dari makanan itu sendiri. Bahwa fungsi dari makanan itu ada 4. Yang pertama untuk memperoleh energi, yang kedua untuk pertumbuhan sehingga nanti akan menghasilkan sel-sel yang baru, yang ketiga menggantikan sel-sel yang rusak, yang keempat penunjang dan pengatur seluruh kegiatan atau proses yang terjadi di dalam tubuh manusia. Makanan sehat. Makanan sehat ini adalah 4 kategori. Seperti yang kalau ingin kita sebutkan bahwa makanan tersebut adalah makanan yang sehat. Yang pertama, mengandung bahan yang ditubuhkan oleh tubuh. Yang kedua, higienis. Yang ketiga, suhunya normal saat dimakan. Dan yang keempat, tidak sulit dicerna. Nah, sekarang baru kita akan membahas kepada intinya, yaitu mengenai zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ingat Ibu dan Bapak, ini hanya ditambahkan ketika pengolahan bahan makanan. Fungsinya, kenapa zat aditif itu harus ditambahkan di dalam makanan kita? Yang pertama untuk memperbaiki tampilan. Lalu yang kedua untuk meningkatkan cita rasa. Yang ketiga memperkaya kandungan gizi. Yang keempat mengawetkan sehingga makanan yang kita konsumsi tidak cepat membusuk. Nah, zat aditif ada 2 pengelompokan. Yang pertama berdasarkan asalnya terlebih dahulu. Ada 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif yang sintetis atau kimia. Nah, zat aditif yang alami ini berasal dari sumber yang alami. Sedangkan zat aditif yang sintetis ini zat-zat yang berasal dari buatan pabrik atau dari senyawa-senyawa kimia. Nah, sekarang zat aditif yang kedua. Kalau tadi yang pertama
Itu zat aditif berdasarkan asalnya. Nah, sekarang zat aditif berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada zat pewarna, yang kedua ada pemanis, yang ketiga ada pengawet, dan yang terakhir ada penyedap rasa. Nanti kita bahas satu persatu Ibu dan Bapak. Yang pertama ada zat pewarna. Kenapa zat pewarna ditambahkan ke dalam makanan kita? Yang pertama terlihat menarik. Dan yang kedua menggugah selera makan. Karena mau tidak mau, apalagi kalau kenanya ke anak yang kecil, itu ketika mereka akan membeli makanan, itu yang mereka lihat itu adalah warnanya dulu, tampilannya dulu. Kalau tampilannya sudah menarik, maka anak tersebut akan membeli makanan tersebut. Jenisnya ada dua, ada yang alami dan ada yang sintetis. Nah, yang alami ini berasal atau tersedia di alam. Contohnya kita dapatkan warna kuning dari kunyit. Kita dapatkan warna hijau yang alami itu dari daun suji atau daun pandan. Kita dapatkan warna coklat itu dari buah coklat. Kita dapatkan warna merah coklat itu dari daun jati, dan kita dapatkan warna kuning merah itu dari wortel. Nah, pewarna yang alami ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Kelebihannya itu adalah aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang sangat asli dan enak serta khas warnanya juga. Tetapi kekurangannya adalah pilihan warnanya itu sangat terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis dan tidak praktis. Artinya apa? Ketika kita akan mengolah makanan yang menggunakan pewarna, sulit untuk mengolah bahan alami tersebut sehingga akan menghasilkan suatu warna. Sekarang yang kedua, ada pewarna sintetis. Ini yang beredar di pasaran dan terdiri dari zat-zat kimia. Ada tatrazin, ini untuk warna kuning. Ada amaran untuk warna merah. Ada sunset yellow untuk warna orange dan brilliant blue FCF untuk warna biru. Kelebihannya, pilihan warnanya ini banyak sekali dan praktis mudah didapat. Namun kekurangannya, dia tidak menghasilkan aroma dan pewarna juga ada yang tidak cocok untuk makanan dan bisa bersifat karsinogenik atau akan menyebabkan penyakit bila terlalu banyak dikonsumsi oleh tubuh kita. Yang kedua ada zat pemanis. Berfungsi untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Jenisnya sama seperti pewarna, ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami, ini rata-rata terdiri dari buah-buahan dan madu. Cuman kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi zat pemanis yang alami akan menyebabkan kegemukan dan sangat berbahaya bagi orang yang punya penyakit diabetes atau penyakit gula. Nah, pemanis yang buatan ini tidak dapat dicerna, artinya dapat dicerna tetapi harus memerlukan waktu yang sangat lama. Karena apa? Karena gula yang buatan itu bukan sebagai sumber energi. Contohnya apa? Sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Manisnya puluhan kali lebih manis. Contohnya seperti ini. Kalau kita ingin membuat teh manis, Ibu dan Bapak, kalau dengan gula putih yang biasa, kita perlu 2 sendok makan. Tetapi kalau kita menggunakan gula yang buatan atau sintetis seperti sakarin, aspartam, itu hanya cukup 1 sendok teh saja. Jadi terlihat perbedaannya mana yang alami dan mana yang buatan. Apalagi kalau kita menggunakannya berlebih, itu akan bisa merangsang terjadinya tumor kantong kulit dan bersifat karsinogenik. Ini contoh beberapa dari yang makanan yang mengandung aspartam. Lalu yang ketiga, ada pengawet. Berfungsi untuk mencegah atau memperlama proses makanan menjadi basi atau busuk. Nah, pengawet yang alami ini Ibu dan Bapak, salah satu contohnya itu adalah ragi. Atau kita sebut juga mungkin permifan, ini adalah jenis bakteri di dalamnya dan bisa digunakan untuk membuat roti ataupun donat ataupun tape. Nah, di sini dia sifatnya alami karena apa? Roti, tape itu hanya bisa bertahan kurang lebih 1 minggu. Sedangkan kalau kita lihat zat pengawet, ini biasanya mengawetkan lebih dari 1 tahun. Itu rata-rata pengawet yang buatan. Tapi kalau pengawet yang alami, contohnya ragi, itu dia hanya bertahan 1 minggu saja. Nah, pengawet yang buatan ini hasil dari sintetis kimia. Dia lebih pekat, lebih stabil, namun kelemahannya bisa menyebabkan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali karena adanya senyawa di dalam pengawet. Nah, kalau misalkan kita di rumah banyak buah-buahan, buah-buahan itu akan cepat membusuk. Kita tidak usah menggunakan ragi, kita tidak usah menggunakan bahan pengawet.
Dia tambahkan pengawetnya aja seperti yang alami saja, kita kasih gula putih saja, maka buah-buahan tersebut akan berubah menjadi manis tanah. Itu juga sudah alami dan bagus. Yang terakhir Ibu dan Bapak, ada penyedap rasa. Penyedap rasa ini adalah bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu. Jenisnya sama, ada yang alami dan ada yang sintetis atau buatan. Kalau yang alami, ini kita dapatkan langsung dari tumbuhan atau hewan. Ini semuanya rata-rata tergolongnya ke dalam rempah-rempah atau bumbu-bumbu ya, ada melewati proses fisik dan enzimatis. Ada garam, lada, vanili, terus gula, pokoknya semua bumbu-bumbu yang ada di dapur lah Ibu dan Bapak. Penyedap rasa yang sintetis, penyedap rasa yang tidak terdapat di alam dan didapatkan melalui proses kimiawi. Contohnya MSG atau monosodium glutamat. Dan ada mononatrium glutamat atau MNG. Nah, ini beberapa gambarnya, ada masako, ini adalah salah satu penyedap rasa juga. Lalu ini ada petsin ya, yang ditengarai bisa menyebabkan kebodohan. Lalu ada lada dan ada vanili. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin hanya itu saja dan yang bisa saya sampaikan mengenai materi zat aditif yang ada di dalam bahan makanan. Mungkin ada yang ditanyakan atau cukup sekian saja penjelasan materinya dari saya. Saya kembalikan dulu kepada moderator dan sekaligus host di sini. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya dengan begitu jelas dan gamblang. Mangga kepada Ibu Bapak, barangkali ada yang ingin bertanya ataupun ada yang mau menambahkan. Kami persilahkan. Lupa, tampaknya tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menambahkan juga ini. Silahkan Ibu untuk disimpulkan. Ya, yang saya simpulkan yang pertama bahwa zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan ketika makanan tersebut melewati proses pengolahan. Ada 4 jenis, ada penyedap rasa, ada pewarna, ada pemanis, dan ada pengawet. Keempat jenis zat aditif tersebut ada kelemahan dan ada kelebihan, dan rata-rata kekurangannya itu adalah bisa menyebabkan zat karsinogenik yang bisa memacu timbulnya sel-sel kanker. Mungkin itu saja, saya kembalikan kembali kepada Pak Andang. Mungkin itu saja pemaparan materi pada sesi ketiga kali ini. Terima kasih kepada instruktur dan peserta yang telah bergabung. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridu walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.